Video ini akan mengangkat dinamika dan simbol gerakan arus bawah di masa akhir kekuasaan rezim Orde Baru. Tampilnya tokoh-tokoh penting baik dari kalangan sipil maupun militer yang tidak setuju dengan arah kebijakan rezim Soeharto ini menjadi simbol bagi gerakan arus bawah yang sedikit banyak ikut berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertahankan Partai Demokrasi Indonesia dari campur tangan dan tindakan semena-mena pemerintah Orde Baru. Banyak tokoh kritis dan oposan yang berseberangan dengan Soeharto semasa berkuasa. Namun cuma segelintir yang konsisten dan mampu bertahan mulai dari awal perjuangannya. Salah satunya adalah Megawati Soekarno Putri. Biasanya dalam tradisi represi politik rezim Soeharto, jika muncul tokoh kritis atau yang secara terang-terangan beroposisi terhadap penguasa, langsung disingkirkan dan dihabisi. Ada yang dimatikan hak-hak politiknya, ada yang dicegah meninggalkan Indonesia, dan bahkan tidak sedikit yang dimasukkan ke dalam bui dengan berbagai cara dan rekayasa. Apa yang dialami tokoh-tokoh yang tergabung dalam kelompok petisi 50 seperti mantan Pangdam Siliwangi Majen HR Darsono dan Ali Sadikin adalah salah satu dari sekian banyak contoh. Juga banyak kasus serupa yang menimpa tokoh lain seperti pemenjaraan Dr. Insinyur Sri Bintang Pamungkas dan Ketua Umum Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Dr. Muchtar Pakpahan. Tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok kritis dan oposan selalu bermunculan silih berganti lantaran sejak mula memegang tampuk kekuasaan, Soeharto mengembangkan suatu pendekatan politik yang sentralistik, represif, dan otoriter. Terutama saat dia melakukan konsolidasi kekuasaan dan kekuatan pada era 1970-an. Memang rezim Soekarno banyak sekali menyisakan permasalahan bangsa, terutama perekonomian yang morat-marit, utang luar negeri bertumpuk-tumpuk dan inflasi mencapai 600%. Soekarno lebih mementingkan politik dan mengabaikan pembangunan ekonomi. Sejak mengambil alih kekuasaan setelah memegang mandat Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966, Soeharto belajar dari dan berusaha menghindari kesalahan Soekarno. Tapi sejak saat itu sebenarnya Soeharto telah membuat langkah-langkah yang salah, setidaknya berangkat dari sebuah landasan yang keliru. Kesalahan itu berupa penyekatan ruang sejarah. Era Soekarno disebut Orde Lama dan sesudahnya diklaim sebagai Orde Baru. Menurut Syamsuddin Haris dalam bukunya P3 dan Politik Orde Baru, penggunaan istilah itu mengandung sejumlah bias. Pertama, dengan pemilahan itu mengandaikan bahwa zaman pemerintahan Soekarno, Orde Lama, sebagai masa lalu yang buruk dan menutup kemungkinan terjadinya hal serupa di masa Orde Baru. Kedua, pemakaian istilah tersebut menjadi ahistoris, padahal lahirnya Orde Baru lantaran ada sebuah masa yang disebut Orde Lama. Pemisahan periode politik itu pada nantinya menutup atau menyembunyikan banyak sekali fakta sejarah. Kemudian dari berbagai kajiannya, Syamsuddin Haris menyimpulkan bahwa ada dua pandangan terkait dengan kecenderungan rezim Soeharto. Pertama, dilihat dari sudut pandang kultural, Soeharto banyak dipengaruhi dan menggunakan karakter budaya dan tradisi Jawa, terutama dari Kerajaan Mataram. Dan kedua, dengan pendekatan struktural, rezim Soeharto dinilai menempatkan ekonomi dan negara sebagai variabel yang penting dan sangat dominan. Ini jelas mengandaikan partisipasi politik massa pada titik yang paling minimal. Kedua pendekatan tersebut sebenarnya bermuara pada satu titik, yaitu adanya pemusatan kekuasaan dan kekuatan jika untuk memotret perjalanan rezim Soeharto. Pada pendekatan kultural, jika Soeharto banyak dipengaruhi dan atau menggunakan karakter budaya dan tradisi Jawa, maka dia akan mengembangkan pola patron-klien, kawulo gusti, atasan bawahan dalam relasi-relasi politiknya. Soeharto bertindak sebagai sang patron, gusti, atasan, dan karena itu wewenang, kekuasaan, dan kekuatan harus terpusat padanya. Sedangkan pada pendekatan struktural, kebijakan ekonomi dan negara menjadi variabel penting dan paling dominan. Ini juga mengandaikan bahwa wewenang, kekuasaan, dan kekuatan harus terpusat pada negara. Karena itu rakyat, massa, atau publik berada pada posisi yang lemah atau dilemahkan.
Seperti halnya pada pendekatan kultural, akhirnya wewenang kekuasaan dan kekuatan struktur kenegaraan juga terpusat pada sosok Soeharto. Dan pada kenyataannya memang tampak sekali bahwa Soeharto mengembangkan rezim politik dengan wewenang kekuasaan dan kekuatan terpusat pada dirinya. Sehingga Indonesia di bawah Orde Baru dianggap sebagai negara yang sentralistik, otoriter, dan represif. Soeharto tidak akan pernah membiarkan munculnya tokoh-tokoh yang menjadi sumber kekuatan alternatif. Tidak boleh ada kekuatan dan kekuasaan di luar dirinya. Semua elemen kekuatan dalam masyarakat direkayasa agar terpusat dan menyokong kekuasaan dan kekuatannya. Untuk itu, setelah memberesi sumber-sumber pertikaian politik pada masa Orde Lama, segera Soeharto melakukan penataan kelembagaan atau struktur negara. Sumber kekuatan pertama yang segera ditata untuk mendukung kekuasaannya adalah militer. Meskipun secara formal tidak dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara rezim militer, namun pada kenyataannya Soeharto menjadikan ABRI sebagai kekuatan paling dominan. Hal ini terus dikembangkan melalui konsep dewi fungsi ABRI yang membuka peluang kalangan militer untuk menguasai segala lini kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Sebagai presiden, Soeharto adalah panglima tertinggi ABRI dan mulai dari pejabat-pejabat tinggi negara hingga tingkat lebih bawah banyak didominasi kalangan militer yang masih aktif. Sehingga Harold Crouch menyebut sejak awal Orde Baru, perbedaan antara ABRI dengan pemerintah sangatlah tipis. Dengan cara ini memang sebagai kekuatan sosial politik, ABRI tidak bisa mendikte Soeharto. Yang terjadi malah sebaliknya, Soeharto memanfaatkan ABRI untuk menyokong kekuasaannya. Setelah berhasil menghimpun kekuatan dari militer, Soeharto pun lekas melakukan penataan dan stabilisasi politik secara umum. Stabilitas politik dianggap mutlak lantaran pemerintahan Orde Baru bertekad mengedepankan pembangunan ekonomi karena tidak mau mengulang kesalahan Orde Lama. Dan untuk itu tentu diperlukan satu partai politik yang sangat kuat. Maka ABRI pun memanfaatkan sekretariat bersama golongan karya, sebuah wadah berhimpunnya tidak kurang dari 300 organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Dengan Golkar, Soeharto bermaksud membentuk hegemonic party system agar kekuasaannya tidak saja disokong kalangan militer, melainkan juga dari masyarakat sipil. Dan untuk memenangkan Golkar pada pemilihan umum 1971, Soeharto menggalang dukungan dari seluruh elemen militer, birokrasi, dan masyarakat. Karena berbagai cara dilakukan, Golkar akhirnya memenangkan pemilu 1971 secara telak, merebut 62% atau 236 dari 360 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang diperebutkan. Untuk mempertahankan kemenangan Golkar dan menjadikannya sebagai partai dominan setelah melalui perdebatan panjang sebelumnya dan membuahkan konsensus nasional pada 1970. Fusi partai dipaksakan terjadi pada 1973. Akhirnya hanya boleh ada dua partai dan Golkar yang tidak mau disebut sebagai partai politik. 4 partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Adapun 5 partai lainnya yang berunsur Kristen dan nasionalis yaitu Parkindo, PNI, Partai Katolik, IPKI, dan Murba digabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Untuk mempertahankan hegemoni Golkar, rezim Soeharto tidak cukup hanya melebur partai-partai tersebut, melainkan juga selalu campur tangan dalam penentuan kepengurusannya dan memelihara serta memanfaatkan konflik internal sebagai konsekuensi logis dari fusi tersebut. Pembonsaian partai dan pembatasan partisipasi politik massa terus dilakukan seiring semakin kuatnya kekuasaan Soeharto. Pertama, itu dilakukan dengan kebijakan massa mengambang atau floating mass melalui Undang-Undang Nomor 3/1975 tentang organisasi sosial dan politik. Kebijakan ini membatasi kegiatan partai politik hanya sampai tingkat kabupaten. Dengan demikian, partai politik menjadi terasing dari pendukungnya dan tercerabut dari akarnya. Di saat bersamaan, Golkar makin diberi keleluasaan membangun jaringan dengan jajaran birokrasi hingga ke tingkat desa dan organisasi-organisasi underbawnya. Kedua, penghapusan politik identitas atau politik aliran.
pada 1985 melalui Undang-Undang Nomor 3/1985 tentang Partai Politik dan Golkar dan Undang-Undang Nomor 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Secara yuridis formal, partai politik dan organisasi kemasyarakatan tidak diperbolehkan mencantumkan asas lain selain Pancasila. Konsekuensinya, tidak ada lagi partai politik yang didasarkan pada suatu paham atau aliran tertentu. P3 tidak boleh mengklaim sebagai partainya orang Islam, begitu pula PDI bukan lagi partainya kalangan nasionalis atau Kristen. Akibat dari kebijakan floating mass dan asas tunggal Pancasila tersebut, partai politik semakin dilemahkan dan terpinggirkan. Sebagai contoh, sejak dilarang menggunakan simbol Ka'bah pada pemilu 1987, perolehan suara P3 merosot tajam dari 27,8% pada 1982 menjadi hanya 16%. Selain semakin lemah, kebijakan floating mass dan asas tunggal Pancasila juga kian mempertajam konflik internal di tubuh partai politik, terutama di kalangan elitnya. Sebab sejak dari awal pembentukannya, hampir semua partai politik di Indonesia didasarkan pada sebuah paham atau aliran tertentu. Dan faktor itulah sebenarnya yang menyebabkan sebuah partai memperoleh dukungan kuat dari massa. Sebagai akibatnya di tingkat bawah masyarakat menjadi apolitik. Dengan demikian rezim Orde Baru berhasil membangun sebuah tatanan negara yang sangat kuat dengan segala sumber wewenang, kekuasaan dan kekuatan berada di tangan Soeharto atau lembaga kepresiden. Hubungan patron klien kawula gusti dan atasan bawahan terbangun sedemikian rupa sehingga setiap kebijakan negara bersifat top down tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh. Dengan bangunan politik seperti itu, dengan mengadopsi ideologi pembangunan, Orde Baru berkonsentrasi pada pembenahan dan pembangunan perekonomian nasional. Cukup wajar memang jika pembangunan ekonomi menjadi prioritas, sebab Orde Lama meninggalkan warisan perekonomian yang carut marut. Inflasi terus membumbung tinggi hingga mencapai 600% pada 1965-1966. Cadangan devisa terus merosot dan defisit perdagangan makin menganga. Untuk itu, Soeharto membentuk Dewan Stabilisasi Ekonomi yang dipimpinnya sendiri. Anggotanya diambil dari pakar-pakar Universitas Indonesia seperti Wijoyo Nitisastro, M. Sadli, Subroto, Emil Salim, dan Ali Wardana, Sumitro Joyo Hadikusumo, Radius Prawiro, dan Franseda. Pembangunan ekonomi ini disusun secara bertahap melalui program pembangunan jangka pendek dalam rentang 5 tahun atau pelita dan jangka panjang 25 tahun. Langkah yang ditempuh Orde Baru dalam pembangunan ekonomi memang cukup berhasil jika dilihat dari besaran-besaran makro. Sebagai contoh, pada Repelita 1 Produk Domestik Bruto atau PDB tahun 1969 atas dasar harga konstan 4.820,5 miliar rupiah. Pada 1991, angka tersebut sudah melonjak menjadi 123.089,5 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan per kapita dari $62 Amerika Serikat pada 1969 menjadi $547 Amerika Serikat pada 1991. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang pada Orde Lama rata-rata cuma 2% sejak 1971 sampai 1981 mencapai 8% dan sepanjang paruh pertama era 1990-an 7%. Sebelum akhirnya terjadi titik balik dimulai dari krisis moneter pada paruh kedua 1997. Keberhasilan itu diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis. Menurut data-data resmi yang dikeluarkan pemerintah, pada awal Orde Baru jumlah orang miskin mencapai 70 juta jiwa atau 60% dari jumlah penduduk. Pada 1991 turun menjadi 30 juta jiwa. 25 juta jiwa pada 1995 dan pada 1996 menjadi 22 juta jiwa atau hanya 11% dari total jumlah penduduk 153 juta orang.
Namun seperti halnya pada sukses rezim Orde Baru melakukan penataan politik, pembangunan ekonomi juga dilakukan melalui pola-pola yang sentralistik dan top-down. Yang diprioritaskan adalah pertumbuhan dengan asumsi bahwa pemerataan akan terjadi dengan sendirinya jika ekonomi tumbuh pesat. Dasar dari asumsi tersebut adalah trickle-down effect. Setelah perekonomian berkembang pesat, limpahannya dengan sendirinya akan menetes ke bawah. Lapisan terbawah yang merupakan mayoritas dari penduduk diasumsikan akan memperoleh manfaat dari dampak pertumbuhan ekonomi yang sumber-sumbernya dikuasai oleh sedikit kelompok orang yang berada di pucuk piramida. Karena mengutamakan pertumbuhan, sepanjang pemerintahan Orde Baru terjadi praktik-praktik ekonomi yang monopolistik dan oligopolik. Peraturan-peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hanya menguntungkan dan memang untuk memberi peluang kepada kelompok tertentu. Ini terjadi saat pemerintah gencar melakukan deregulasi di berbagai sektor ekonomi yang dimulai pada era 1980-an. Dari situ lahirlah sedikit konglomerat yang menguasai sebagian besar, lebih dari 70% aset-aset ekonomi. Para pengusaha yang menguasai aset-aset ekonomi ini bukan dari kalangan rakyat kebanyakan, melainkan mereka yang menjadi bagian dari dan memiliki akses kepada penguasa rezim Orde Baru. Maka meskipun pertumbuhan ekonomi nasional cukup tinggi, pada akhirnya kesenjangan sosial justru makin lebar. Tidak terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan, tidak terjadi trickle down effect seperti yang dijanjikan. Pada kenyataannya, rakyat kebanyakan tetap hidup dalam kemelaratan.